gue tuh selalu bilang di setiap orang nanya tentang perempuan atau ibu, gue bilang nggak ada kata-kata yang lebih indah daripada perempuan, ibu atau wanita sih menurut gue. Mau digambarkan cantik, lebih dari cantik. Mau digambarkan baik, lebih dari baik. Jadi menurut gue kayak wanita, ibu atau perempuan tuh udah maksimal sih. Maco. Suara berat. Maju dong. Maco dong, maju. Jalan maco. Nah. Laki-laki yang dia pengen itu omongannya. Jadi gue buktiin dan alhamdulillah ya di sini. Meskipun awalnya tuh gue nggak pengen banget untuk main di entertain sebenarnya. Karena gue ngeliat dari bokap adalah entertain, dia ceramah juga, dan gue ngeliatnya ada sedikit waktu banget untuk di rumah gitu loh, nggak punya banyak waktu di rumah. Dan gue ngerasa itu nggak enak banget, terlebih misalnya nanti ke depannya gue udah punya anak, kayaknya waktu itu sangat dibutuhkan sama anak gue nanti ke depannya. Jadi gue nggak pengen, cuman ya karena kondisi ya udah, mungkin ini jalannya ya udah ambil aja dulu apa yang ada gitu sih. Nice. Tapi ngomongin laki-laki gitu kan tadi kayak laki-laki. Sardol punya 3 ini tentang laki-laki apa dong? 3 prinsip dong laki-laki. Apa nama? Yang pertama, menciptakan resep. Oke. Kedua. Menciptakan sejarah. Ketiga. Bertanggung jawab. Nah, itu pegang. Luar biasa. Karena gue ini kan dulu punya cita-cita pengen jadi pemain bola, cuman gagal. Iya, karena udah apa ya, nggak dibolehin lagi lah main bola sama nyokap. Cuman karena kakakku nikah sama abangku, Egy Maulana, yang mana dulu tuh aku ngefans sekali waktu awal-awal dia punya julukan Egy Kelok 9. Zaman-zamannya dia sama Rafli Mursalim tuh waktu itu. Nah, nonton tuh gue dulu ke Bekasi segala macem. Terus tiba-tiba mereka deket, pacaran sampai akhirnya nikah. Ya happy banget lah jadinya, ketemu sama idola kan jadinya. Apa kabar teman-teman di rumah dan di studio? Sehat ya, alhamdulillah ya, keren. Balik lagi kita di acara Markas Komik X. Keren. Jadi selain gua sendiri, di sini gua juga ngajak teman-teman yang 10 orang ini, mereka juga bakal menjadi host juga, ngebantuin gua. Di sini karena bintang tamunya ini keren banget dan cool banget. Dan anak motor juga. Oh iya. Kelunya anak motor ya, tapi bukan Undertaker. Kan emang bukan. Iya, bukan. Anak Undertaker kan bawa motor juga. Mungkin ada pengalaman dari kalian lah. Ada nggak yang pernah touring jauh naik motor? Ini ada. Touring dekat aja Felix kecelakaan baru ini. Jerry deket. Jerry kemana? Felix deket kemana? Saya sering. Depan kampus. Depan kampus. Dari Pampoli. Jerry kemana kalau paling jauh, Jer? Dari Bali ke Malang. Dari Bali ke Malang. Itu narik motor orang. Itu konsepnya narik ya? Kenapa, Bang? Touring sama bapaknya. Dikejar polisi tapi. Itu jatuhnya kriminal. Gue juga pernah touring naik motor tapi ke Uruguay. Kejauhan. Ketemu Suarez. Jadi buat teman-teman di rumah dan di studio, jangan lupa nih buat subscribe, like, dan komen di channel kita Markas Komik X. Pokoknya ikutin terus semua aktivitas kita di Komik X, bakal banyak kejadian yang seru-seru dan faktanya juga menarik-menarik dari bintang tamu yang kita hadirkan. Gokil. Keren banget. Jadi kalian penasaran kan bintang tamu hari ini siapa? Penasaran? Oke, langsung aja kita panggil Abizar Algipari.
sehat. Alhamdulillah sehat. Aji. Mari. Satu bro. Oi. Yes, my man. Tuh, penonton cewek-cewek di depan sapa aku Abijar, sapa aku. Gokil. Abijar, apa kabar nih? Siap. Sehat Bang. Gini aja lah. Sehat. Gokil. Hari ini lagi ada kegiatan apa, sibuk apa gitu? Hari ini banyak sih kegiatan. Ya nggak banyak-banyak, nggak kayak kalian-kalian lah kan disebut. Waktunya. Lagi banyak promo film aja Bang. Wih, keren. Promo film kemana-mana tuh ya. Ya nggak kemana-mana juga sih sebenarnya, di situ-situ aja. Situ-situ aja. Tapi ke situ-situ aja juga filmnya banyak. Amin, insya Allah, amin. Tapi Abijar ini keren teman-teman. Selain dia artis, model, dia anak motor juga. Dia tuh serba bisa pokoknya dah. Ya. Abijar nih. Amin. Nih, gue pengen tanya sedikit aja nih. Siap. Di dunia entertain itu, lo pengen jadi apa sih dikenalnya? Model kah? Apa kah? Gak pengen dikenal gue sebenarnya. Lama-lama dikenal tuh beban, Dok. Beban lama-lama dikenal. Gak pengen sebenarnya, cuman ya udah ya, mau gimana? Wah, emang udah rezekinya. Iya, insya Allah. Nggak pengen dikenal aja, setiap gua nonton YouTube shortnya dia semua. Abijar. Tapi apa Sule ujung-ujungnya? Memang si Abijar, tapi kan kontroversial mulu ya. Gak ada yang bilang gitu. Gak ada. Aman itu Bang. Kita nggak bilang gitu loh. Tolong ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan buat Abijar? Orang kan pernah sempat bilang nih netizen, Abizar itu punya suara mirip dengan almarhum Abi J. Ya. Terus mulai ngebanding-bandingin. Malah ada orang-orang yang justru nyinyir nih karena kemiripan itu. Nah gimana tuh tanggapan Abi tentang itu? Gimana ya? Sebenarnya nggak perlu tanggepin sih. Cuman kan karena ekspektasi orang-orang ini, apalagi terhadap anak pemuka agama kan ini agak tinggi ya. Pengennya yang kemana-mana pakai baju koko, pakai peci. Nah, aku kan nggak bisa kayak gitu kan. Bukan nggak bisa, bisa aja. Cuman bukan aku banget lah. Betul. Kita Kita harus gini-gini menyesuaikan aja. fashion kita sendiri ya. Itu dia. Betul. Sama Ji, gue juga anak pendeta sering disuruh pakai baju koko. Itu kau yang salah. Beda baju koko. Nggak bisa. Itu kau yang salah. Jujur ya, jujur ini waktu almarhum ayahnya Abijar ini tuh mengingatkan gue waktu di bulan-bulan puasa, apalagi pas mau lebaran ya kan, banyak tuh video-video yang nongol, terus juga suara-suara lantunan takbiran itu mengingatkan gue pada masa kecil sih, keren banget sih. Tapi Kak Abijar, Oke, Bang Aib. nanya dong. Salah satu karakter dari almarhum Abi Uje gitu yang menjadi panutan banget buat Abijar, salah satu karakternya apa sih gitu? Almarhum bokap ini nggak pernah ngebanding-bandingin orang sih, lebih tepatnya. Kayak ya semua dirangkul, nggak ada yang dipukul. Jangan ketawa, emang kayak gitu. Itu adalah tagline. Iya. Ya tapi bener kayak bokap ini nggak mandang orang mau dari pekerjaannya apa, siapapun dia. Jadi ya udah siapapun dirangkul aja, nggak ada yang dibeda-bedain. Apapun latar backgroundnya lah. Dirangkul. Aku tahu bapakku Dirangkul ya. Gas, kalau emang beneran dia dirangkul terus dipukul, fix anaknya Undertaker. Body smash, anak motor anak motor. Ada lagi selain Kang Aep? Boleh? Setauku Abizar ini kan anak motor. Iya. Nah, tapi dirimu masih terlibat dalam bikers dakwah gak Bang? Oh masih. Oh masih? Masih, justru Bikers Dakwah itu tercipta itu karena almarhum bokap sebenarnya. Betul. Itu karena gimana cara kita bermotor dengan dakwah. Dakwah ini kan yang kita tahu kan dia sudah banyak tempatnya masing-masing. Contoh misalnya kayak di majelis, terus ada di tablik akbar dan lain-lain. Cuman nggak ada sedikit orang yang dakwah itu di jalanan gitu loh. Gimana caranya kita mau ngerangkul orang-orang yang yang malu untuk datang ke tablik akbar, ke majelis. Itu gimana cara untuk bisa kita rangkul. Makanya terciptalah Bikers Dakwah. Kalau main pas ke Jogja, tolong mampir ke rumahnya ya. Tapi aku sering lihat, Abang. Bapak saya lebih patut dakwain sih Mas. Di mana tuh? Iya, tapi di Instagram sering lihat loh. Ya, yang suka ngomong jelek tentang orang. Oh gitu. Jirayu. Haters gua lu ya? Lu haters gua lu ya? Gak usah Makanya belajar dari Gak usah Abizar. diperdebat. Ya,
Sebenarnya dia bukan orang, Bang. Apa? Blast on biduan. Jadi poinnya teman-teman, nggak semua anak motor itu punya sisi negatif, banyak positifnya. Contohnya ini Abijar. Amin. Banyak banget. Keren banget. Amin, amin. Mungkin selain Bayu ada lagi yang pengen Saya mau ditanyain? nanya, Ji, buat Kak Abizar. Sikat. Bang Bayu. Kak Abizar ini berarti sayang banget sama Umi. Pasti. Nah, bahkan katanya tuh sampai nolak film jika ada adegan-adegan yang tidak pantas untuk menjaga Umi agar tidak dapat komenan-komenan negatif lah dari netizen. Bener nggak, Kak Abizar? Itu udah pasti. Cuma secara garis besar kan ya ada background nih, gede banget nih di belakang nih backgroundnya nih. Jadi kalaupun ada proyekan atau tawaran film yang emang ada adegan yang nggak senonoh ya nggak udah pasti auto tolak gitu loh. Kayak nggak mungkin gue ambil juga. Meskipun emang misalnya gue berkata kalau ya udahlah nggak bakal kena hujat juga nyokap, cuman kan pasti gue mikirin tentang background keluarga gue dan agama gue kan. Nggak mungkin gue terima karena yang namanya background agama ini kan sangat sensitif kan. Jerry. Abang, Siap, Kaks. pernah nggak ada yang nanya ke abang kayak, kenapa nggak mengikuti jejak almarhum Abi Uje, sorry, menjadi pendakwa? Kira-kira abang jawab apa begitu? Kenapa nggak ngikutin? Karena berat banget sih sebenarnya. Kita menjadi pemuka agama, kita ngasih tahu orang apalagi tentang akidah, akhlak, terus juga tentang agama. Tapi kita belum bisa mengimplementasikan itu ke dalam diri kita sendiri, menurut gue itu menjadi hal yang munafik sih jadinya. Dan itu apa ya, dengan gue sekarang yang tidak mengikuti jejak itu, dengan gue bermain di sosial media dan entertain aja, orang udah banyak yang menghujat dan lain-lain. Gimana kalau misalnya gue kesana yang mana diri gue pun belum siap gitu. Kayaknya nggak sanggup sih gue. Felix. Mas Abi, Ya. Mas Abi, Yeah. diriku kan Sabar. Role model. Rockstar. Mas Abizar ini kan pembawaannya kalem, tenang, kelihatan alim kayak aku banget gitu. Oh ya. Ya kan? Sama. Tapi beberapa waktu yang lalu itu Mas Abi sempat ngelaporin pengguna Twitter atau X lah. Ya. Gara-gara nyinggung almarhum mendiang Abi Uje. Menurutnya Mas Abi, apakah itu yang udah kelewatan banget kok sampai Mas Abi kepancing gitu, Pak? Perihal apa ya, aksi yang gue lakuin itu yang udah pasti udah kelewatan. Karena kalau udah menyinggung soal keluarga, terlebih bokap yang udah nggak ada, menurut gue udah nggak pantas aja sih sebagai manusia deh, hitungannya nggak usah sebagai pekerja sendiri dan lain. Yang pasti sebagai manusia menurut gue udah nggak pantas untuk menyinggung orang yang udah nggak ada. Cuman dalam kasus itu pada akhirnya pun gue melihat akhirnya jadi dua sisi yang baik sama yang enggak, karena gue belum tahu banget tujuan dari dia mengutip kutipan itu sebenarnya apa. Makanya dengan gue bikin laporan kemarin sebenarnya bukan untuk penjarain atau gimana, karena gue nggak pengen dipenjarain sebenarnya, kasihan. Lebih ke gue pengen ketemu sama dia, gue pengen mediasi apa sih sebenarnya maksudnya tuh gimana gitu loh. Karena kalau misalnya gue tangkap sendiri sebagai orang yang ngebaca dan sebagai orang yang disinggung, itu akan pasti kebawa emosi. Makanya gue pengen tahu, pengen dilebih clearin gimana maksud tuh dari ngomong itu tuh seperti apa gitu. Lanjut Lanjut lagi? dari saya Bang Aduh, Abi, jinanya kita geser ke Oke. kita geser ke masalah percintaan. Kira-kira nih Bang Abizar punya kriteria seperti apa? Apakah pengen seperti Umi Pipik yang bersahaja, Masya Allah, tabarakallah. Benar. Kalau istilah Gen Z-nya tuh spek yalili. Nah, seperti apa Pak? Seperti spek Umi Pipik atau gimana? Apa ya, kalau ngebahas masalah apa ya, pasangan ya ibarat kata, ngelihat kalau dari luarnya sih enggak ya, gue nggak ngelihat apapun itu. Yang pasti kalau misalnya sifat seperti nyokap, iya sifatnya yang dia apa ya, berani untuk apa ya, untuk ngelawan apapun yang ada di depannya gitu loh, ibarat kata, yang benar-benar mencoba untuk fighting dengan segala kondisi, mencoba untuk gimana caranya bertahan hidup. Itu sih yang gue cari.
Terlebih masalah adab dan etika menurut gue itu nomor 1. Jadi kalau misalnya perihal dari tampak luarnya sih gue nggak masalah, itu nggak masalah. Mau dia tatoan setato sebanyak apapun juga nggak jadi masalah. Tapi kalau karakternya kayak dia, Oke, masuk nggak? Maju dong. Maju dong, tunjukin Asik. dong kebisaannya, tunjukin dong. Tunjukin dong kebisaannya. Harus agak lebih perempuan ya. Iya. Tolong lebih fleksibel lagi. Oh, asal. Mamen. Bang, aku boleh nanya nggak, Bang? Siap, Bang. Tiba-tiba jadi sebelumnya nih. Snoop Dogg. Menurut Abang nih, Ya. Umi Pipi itu ibu yang seperti apa tuh? Dia selalu terlibat nggak dalam penentuan Abang tuh atau pilihan Abang soal karir, teman atau pacar? Apa ya? Umi ini sosok yang apa ya? Yang terlibat udah pasti dalam segala macam hal. Terlebih dengan aksi apa yang bakal gue lakuin terhadap sebuah kontroversial. Itu udah pasti terlibat banget. Terlebih terlibat dalam pembangunan karakter gue sampai saat ini. Dikarenakan ya nyokap yang fighting sendirian sampai saat ini setelah bokap nggak ada, yang menggantikan peran bokap juga. Jadi gue tuh selalu bilang di setiap orang nanya tentang perempuan atau ibu, gue bilang nggak ada kata-kata yang lebih indah daripada perempuan, ibu atau wanita sih menurut gue. Mau digambarkan cantik, lebih dari cantik. Mau digambarkan baik, lebih dari baik. Jadi menurut gue kayak wanita, ibu atau perempuan tuh udah maksimal sih. Ada lagi? Aku nanya Johan. Siap. Bang Abi. Ya. Tanya sopan. Bang Abi. Siap, lanjut. Mau nanya ini ukuran sepatu berapa? Kenapa jadi ukuran sepatu? Buat apa? Mau ngasih giveaway gitu nggak? Dia ngasih saya maksudnya. Kebalik. Kenapa? Cinta ya. Kurang aja. Ganti aja ini. Bang Abi ini sebenarnya risih nggak sih kalau dijodoh-jodohin gitu, apalagi dengan artis yang lain? Risih enggak ya? Karena mungkin itu udah jadinya resiko kita sebagai pekerja seni. Apalagi di entertain gitu, yang di depan kamera, menurut gue itu udah jadi resiko. Cuman risih pasti sempat pernah karena itu udah masuk sampai ke dalam ranah keluarga. Jadi risih gue akhirnya. Cuman kalau misalnya masih di ranah di luar ranah pribadi sih gue nggak jadi masalah sama sekali. Bi, gini Bi. Yo bro. Abi Umi gitu. Maco. Suara berat. Maju dong. Maco dong, maju. Jalan maco. Jadi gini Bi, kan pada akhirnya dirimu memilih sebagai aktor nih. Iya. Selain aku, Iya. dirimu punya panutan gak sih? Panutan selanjutnya. Kayak pede banget. Pede banget. Maksudnya dirimu punya panutan gak sih? Siapa role model gitu dalam dunia acting gitu? Ada sih dalam dunia acting ya kita ambilnya. Ya. Gue tuh selalu bilang gue suka banget sama Bang Adipati Dolken. Oke, Adipati Dolken. Makasih lawan. Beda. Mas, kamu Saripati, Mas. Gitu. Gue suka banget. Ya. Gue suka banget sama Adipati Dolken. Gue ngefans banget karena setiap karakter yang dia mainin tuh seru dan kayaknya emang beliau ini luar biasa lah dalam membuat karakter. Sampai akhirnya kemarin jadi syuting bareng. Wow. Gue happy banget. Abi, ini kan lu main di film A Business Proposal. Ya. Wow. Jadi gua sama anak-anak pengen tahu nih, di film itu lu berperan sebagai apa dan karakternya tuh kayak gimana sih? Ya. Gue berperan sebagai Utama, namanya adalah Utama. Dia adalah anak dari, dia adalah cucu dari seorang bos perusahaan besar gitu di bidang makanan.
Dan di situ pada akhirnya gue diminta untuk menjadi CEO-nya, dan karena nih anak ini terlalu apa ya, tokoh ini terlalu fokus untuk kerja sampai akhirnya dia melupakan sisi cintanya dia, dan akhirnya dari si Eyangnya ini dia minta untuk udahlah lu cari jodoh deh dengan bisnis proposal ini gitu. Gokil, keren. Jadi selain ada Abizar tuh ada siapa aja sih tokoh-tokoh terkenal, artis-artis keren? Ada di episode 2 Caitlin Halderman. Jangan Oh iya, dibacain ya? Oh dibacain, oke. Ya udah, maaf. Tapi film ini rumah produksinya Falcon Pictures. Falcon Pictures. Luar biasa. Bisa gitu, keren luar biasa. Falcon Pictures. Bang Bro, gitu-gitu doang langsung dapat film. Iya. Falcon terbaik. Nomor 1. Laki. Gimana laki? Ya. Jadi balik lagi ada Adel Tatum, ada Tatum, Ardhito Pramono, Caitlin Halderman, ada Om Indro juga. Ada Om Slamet Raharjo. Ada panutan gua Yono Bakri. Tepuk tangan dulu Yono Bakri. Ada Mas Yono Bakri. Terus ada Fatih Unru, ada Ovi, Kawai, dan masih banyak lagi. Wih, mantap. Keren-keren itu. Jangan lupa nonton bisnis proposal, teman-teman. Oke, terus cerita seru apa aja di lokasi syuting? Kayak misalkan ada momen-momen yang nggak bakal lu lupain selama syuting bisnis proposal ini atau gimana gitu. Bisa diceritain sedikit Kak? Gue lebih ke proses untuk pembangunan karakter, karena gue cukup agak stres sama bagaimana cara untuk membangun karakter di film ini, karena apa ya, agak sulit bagi gue. Sampai akhirnya gue harus diskusi sama sutradara untuk pembangunan karakternya, dan berdasarkan skrip, karena kan kita ngebedah dari skrip ya, kita nyari karakter ini dari skrip tuh kayak gimana. Terlebih skrip ini kan juga pengembangan pengembangan tulisan dari webtoonnya sendiri. Cuman untuk itu juga, ini Yono Bakri tuh selalu bikin lagu. Ih, keren. Sama Ardhito, dia selalu bikin lagu sama Ardhito di setiap lokasi syuting. Sama dia ya. Itu keren. Keren banget, multi talent dia. Multi talent banget. Boleh nggak kasih tahu kapan film ini rilis ke bioskop? Terus juga pokoknya promoin tentang bisnis proposal. Jadi film Bisnis Proposal ini bakal tayang pada tanggal 6 Februari 2025 ini. Dalam beberapa waktu lagi, bentar lagi akan tayang. Jadi semua harus nonton. Abang-abang semua nonton lah. Kita support legend kan, ada Yono Bakri. Support legend kita Yono Bakri. Dan kenapa kalian harus nonton? Karena ini romantis komedi yang sangat ringan, tapi cukup fun untuk ditonton, apalagi pas nonton bareng pasangan mungkin. Dan ini kalau gue pribadi sih bisa dilihat, apa yang bisa kita ambil adalah bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah dalam hubungan dan dalam keluarga juga. Dan kenapa juga kalian harus nonton ini? Karena ada Mas Yono Bakri, jadi jangan lupa nonton. Semua karena Yono. Semua karena Mas Yono. Ya. Apakah kalian punya fakta-fakta menarik tentang Abizar? Pasti punya lah. Pasti punya. Boleh? Jerry. Siapa? Bang Siap. Abizar. Siap, Kak. Hampir lupa namanya. Bang Abizar tuh terlihat keren, cool, tapi beliau ini takut kecoa. Oh iya? Bang. Serius? Kayak mana ya, kecoa tuh menggelikan, bukan takut, jijik gitu loh, paham gak sih? Warnanya aneh cuy. Jijiknya gimana? Jijiknya Gak gitu. Gua enggak ke arah ke situ, cuman yang pasti. Ini bang, dulu dia putih, cuman digigit kecoa jadi gini. Abizar udah ngarah ke Sardol, cuman sadar diri aja. Ya, Bang Andro. Abizar Al-Ghifari. Siap. Bukan untuk Enggak. Dikasih ya bang. Bukan. Kenapa pakai sendiri sih? Sepatu bola. Yoi. Konon kabarnya, sepatu bola ini mempunyai kenangan Iya, benar. yang tidak bisa dilupakan Benar. tentang almarhum Abi Uce. Ya, benar. Silakan diceritakan.
Bukan sepatu ini sih sebenarnya. Bukan cuman- sepatu ini, sepatu bola. Ini ya. Simbolis ya, simbolis. Siapa? Iya. Sepatu siapa? Jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang. Apa ya? Jadi sepatu bola itu sepatu dendam bagi gua. Iya, karena sepatu itu gua jadi menyalahkan kematian bokap gua karena sepatu bola itu gitu. Jadi singkat ceritanya, sebelum bokap meninggal itu lagi gengsi-gengsinya sepatu futsal waktu itu. Dan gua nyari sepatu futsal yang gua pengen banget di sosial media dulu di ya lapak-lapak jualan online itu nggak ada. Sampai akhirnya gue coba nyari ke satu mall, gue izin ke bokap bilang ya udah jalan sana sama Umi. Akhirnya udah gue jalan sama nyokap kurang lebih jam 8:30 malam. Setelah itu di mall itu tiba-tiba bokap itu nelpon nyokap kalau bokap izin mau motoran, mau naik motor malam-malam. Di situ nyokap gue sempat ngelarang karena emang kondisi bokap ini baru banget keluar dari rumah sakit dan kondisinya belum fit lah, belum sehat banget. Cuman karena bokap ini maksa banget pengen motoran, akhirnya diizinin. Sampai akhirnya jam 1:30 malam itu kurang lebih ya, setelah jam 12 itu tiba-tiba dikabarin kalau bokap kecelakaan dan akhirnya meninggal. Sampai akhirnya gue baru mendapatkan sepatu itu tahun ini. Jadi menyalahkan diri sendiri sekitar 14 tahun sampai akhirnya gue mendapatkan sepatu itu. Jadi sepatunya cukup agak sepatu dendam buat gue. Makanya gue bilang itu sepatu dendam. Gitu. Berarti sepatu bola itu punya cerita tersendiri di diri lu ya? Iya. Oke. Mungkin ada lagi selain Bang Andro? Walaupun Bang Abizar ini maco dan ganteng kali kayak aku. Toki sekali. Enggak, walaupun dia maco dan ganteng, dia ini terkenal protektif. Protektif. Suka-suka kau aja lah. Terkenal protektif nih kepada Umi dan saudara-saudaranya. Ya, Bener tuh Bang? Bisa. Tetap keren. Itu pasti gak sih sebagai laki-laki menurut gue itu udah hal natural yang pasti akan terjadi gitu loh. Kita akan tetap menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarga, ibu, saudara, adik kakak gitu. Dan itu sih yang harus yang gue lakuin karena ya sebelum meninggal kan juga bokap selalu nitip ke gue untuk jagain adik-adik juga nyokap gitu loh. Gue pun nggak tahu kalau ternyata jagainnya sampai yang seperti ini gitu loh prosesnya. Dan menjadi tanggung jawab juga untuk laki-laki untuk bisa mengcover semua kebutuhan keluarga juga. Jadi ya emang udah naturalnya laki-laki seperti itu. Keren. Keren itu, jawaban yang keren banget dari Abizar. Ada fakta satu lagi nih, Pak. Apa tuh? Katanya Bang Abizar ini pernah sempat tidak melanjutkan sekolah. Iya. Dan memilih untuk menjadi tulang panggung keluarga. Bukan panggung. Iya, Bang. Iya. Tulang punggung keluarga. Iya. Itu apakah benar, Abangku? Tiba-tiba abangnya. Bang Abizar. Kalau tulang punggung tuh sebenarnya semua laki-laki pasti menjadi tulang punggung. Cuman gue memutuskan untuk berhenti sekolah saat kelas 2 SMA emang benar. Ya dikarenakan apa ya, perjuangan nyokap ini kan gue ngeliat agak kasihan lah karena nyokap sendiri mengcover 4 orang anak yang mana rumah juga habis kebakaran dan lain-lain. Jadi akhirnya gue merasa gue ngerasa iba karena pasti sulit jadi nyokap gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk yaudah deh coba gue selain sekolah karena emang sebelumnya udah sempet pas SD itu udah sempet dicoba untuk main sinetron dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya kalau mungkin itu emang jalannya, akhirnya gue putuskan untuk berhenti sekolah. Meskipun emang perdebatan sama nyokap itu banyak, cuman balik lagi laki-laki yang pengen itu omongannya. Jadi gue buktiin dan alhamdulillah ya di sini. Meskipun awalnya tuh gue nggak pengen banget untuk main di entertain sebenarnya, karena gue ngeliat dari bokap adalah entertain, dia ceramah juga, dan gue ngeliatnya ada sedikit waktu banget untuk di rumah gitu loh, nggak punya banyak waktu di rumah. Dan gue ngerasa itu nggak enak banget, terlebih misalnya nanti ke depannya gue udah punya anak, kayaknya waktu itu sangat dibutuhkan sama anak gue nanti ke depannya. Jadi gue nggak pengen, cuman ya karena kondisi ya udah, mungkin ini jalannya ya udah ambil aja dulu apa yang ada gitu sih. Nice. Tapi ngomongin laki-laki gitu kan tadi kayak laki-laki. Sardol punya 3 ini tentang laki-laki apa dong? 3 prinsip dong laki-laki. 3 prinsip laki-laki, Bang. Apa tuh? Yang pertama, menciptakan resep. Oke. Kedua,
menciptakan sejarah. Ketiga, bertanggung jawab. Itu pegangan ini. Luar biasa. Dan 3 prinsip laki-laki itu ada di bapaknya Bayu. Aku pun nggak setuju tentang itu. Tapi alhamdulillah dengan jalan kayak gini rezeki Abijar tuh di dunia entertain melambung tinggi teman-teman. Amin. Semoga rezeki kita di sini semuanya bisa Amin. ngikutin beliau. Amin. Banget. Tapi aku udah fakta juga nih tentang Bagas. Abizar. Ketika dia lagi nggak syuting, dia tuh suka main bola sama Titus Bonai. Bukan itu, Bukan ya? Beda ipar. Beda ipar. Dia ini ya suka main bola sama kakak ipar. Iya. Wow. Itulah apa ya? Karena gue ini kan dulu punya cita-cita pengen jadi pemain bola, cuman gagal. Iya, karena udah apa ya nggak dibolehin lagi lah main bola sama nyokap. Cuman karena kakakku nikah sama abangku Egy Maulana, yang mana dulu tuh aku ngefans sekali waktu awal-awal dia punya julukan Egy Kelok 9. Kelok 9. Zaman-zamannya dia sama Rafli Mursalim tuh waktu itu. Nah, nonton tuh gue dulu ke Bekasi segala macem. Terus tiba-tiba mereka deket, pacaran sampai akhirnya nikah. Ya happy banget lah jadinya. Ketemu sama idola kan jadinya. Ya udah sampai sekarang kayak kita deket banget. Udah kayak abang sendiri jadinya. Gokil. Kami dekat kali. Tapi sampai sekarang masih main bola. Masih sering main bola. Masih main bola-bola kecil aja, mini soccer aja. Cuman kalau bola gede nggak kuat. Sparring lah kita. Kecil. Jadi ya. Ayo, bener ya. Kita- Kapan kita setting ya? Tapi kalau sparring jangan ngajak Egy ya. Ya, Egy kan Kalau gua ngajak aku. Boas nih. Nggak bener nanti ayo kita bikin. Gua kebetulan ada tim bola. Keren bro. Tim bola. Pas ya. Kebetulan juga gua nanti mau bikin Liga Ramadan. Liga apa? Ramadan Cup. Ramadan Cup nanti komik masuk ya. Siap. Aman. Syaratnya puasa full 30 hari kan? Ya. Kan kita nggak semua. Susah maaf ya. Iya. Keren. Gitu. Nanti kita main bareng sama Keren. Abizar. Ntar ya. Ntar kita setting. Ada lagi? Aku punya fakta. Siap. Aku punya fakta, Bang Abi. Siap. Ini katanya Bang Abi ini sempat insinyur karena dia Itu lihat kehutanan berarti. Insecure Johan. Udah biar tidur aja. Jangan Belum ini, dibangunin. Mau nanya dulu. Iya. Gelar jadi Ini, sempet. Sempat ini insecure, tidak percaya diri Iya. pada saat senyum lebar. Iya, benar. Karena punya karang gigi. Bener. Tapi sekarang katanya udah enggak Sudah ini ya, hilang. karena udah perawatan ke dokter. Bener. Jadi dari kecil itu gue ada flek kuning di depan gigi gue yang nggak bisa hilang. Dan gue pun nggak ngerti kenapa dari kecil banget. Mungkin turunan gue nggak ngerti deh biologisnya gimana. Cuman emang keluarga gue ini giginya emang banyak yang problem, banyak yang trouble. Kayak bokap gue itu juga dia ada sekitar dari sini ke sini tuh gigi palsu semua. Dan mungkin itu yang terjadi. Dan akhirnya wah gue nggak pede banget, gue beneran deh. Secure banget gue. Jadi mungkin orang bilang gue cuek, gue kelihatan cool, itu sebenarnya gue malu. bukan gue cuek. Hampir sujud kami. Itu. Ini eksklusif guys, nggak ada Iya. di podcast lain, cuma di Markas Komik X. Sampai ya. Kita tahu alasan beliau cool ini karena Gitu sebenarnya. Iya. Sampai waktu gue lagi syuting tuh dia ngomong, karena ada direktur gue, "Bi, senyumnya jangan nanggung." Gitu. Ya mau kayak mana, nggak bisa aku senyumnya. Nggak bisa senyum gigi gini tuh nggak bisa. Coba. Sekarang udah bisa. Gitu. Makanya sekarang udah mulai agak feminim kan. Dari dulu sebenarnya pengennya. Bibi, Cuman ketahan. Ya. ini kayaknya penonton di rumah pengen ngeliat senyum lu nih. Tuh, kan. Senyum coba. Nah, gitulah. Ya. Katanya udah hilang karang giginya. Sudah. Coba ganti sekarang jadi karang taruna. Iya, Ji. Gitu. Ji. Bang Abijar katanya batu karang sedikit doang aja udah malu. Nah ini batu karang dikasih nyawa begini. Coba Sardo senyum ke kamera agak lama. Senyum. mengaber penonton di rumah. Ini tolong disensor ya. Tapi untuk ke dokter gigi, Mas Abizar ini harus ngumpulin keberanian banget. Itu. Ternyata dia ini penakut banget untuk Iya. nemuin dokter gigi. Wah, Bener nggak? bener. Gua nggak sanggup gua nemuin dokter gigi, bener deh. Jadi alasannya kenapa akhirnya cukup
makan waktu lama untuk gue ngebenerin gigi gue ya karena gue takut banget ke dokter gigi itu apa ya? Serem bor, bener deh. Bener ya. Dia pakai bor-boran gitu kan. Apalagi iya, dari suaranya udah serem ditambah rasanya pengen nembus ke otak gitu loh, nggak berani gue bener deh. Apa ya bagian mungkin kalau di tangan, di kaki kita masih bisa lihat gitu loh, masih bisa kontrol kayaknya kayak masih aman nih. Cuman kalau udah masuk ke gigi, ke mata tuh gue nggak berani gue, bener deh. Ngilu banget soalnya. Ngilu banget gue, bener-bener gue anjing, sorry, gue yang ngegeremet, gue bener-bener begini gue. Itu saking gue gregetannya tuh gue gini banget, nggak bisa, gue nggak berani gue ke dokter gigi. Oke, bisa lanjut, saya punya Padol. Siap. Jadi Bang Abizar ini dan keluarga pernah mengalami masa sulit di mana dia 12 kali pindah rumah. Tapi tenang Bang Abizar, 12 kali nggak seram, nggak terlalu sengsara ketimbang 12% pajak di negara ini. Namun pembangunan tidak merata. Tolong frame ke Padol aja ya. Bareng-bareng. TikToker tolong dipotong ya. Bareng-bareng masih merintis nih. Tolong nih. Paling antar pulang hilang. Cerita pindah 12 kali pindah rumah, ya itu setelah rumah kebakaran ini apa ya? Jadi ngulang dari awal lagi, jadi nyari start dari awal lagi, dari nol lagi lah. Karena di saat itu kan belum lama setelah almarhum bokap meninggal kan, jadi ada yang harus ditanggung, terus nggak lama harus kebakaran rumah, sampai Hera benar-benar abis lagi nih, dari rumahnya udah nggak ada, ditambah juga apa yang kita punya pun hilang semua karena kebakar kan. Jadi Hera restart dari awal. Hari pertama setelah kebakaran tuh sempet bingung tuh mau tinggal di mana lagi besoknya, jadi ngerasain juga lah dari awal, mana besoknya gue wisuda kan. Itu wisuda gue SD. Gue itu bener-bener wisuda, gue pakai celana boxer sama pakai kaos yang gue pakai kebakaran. Kita bener-bener ulang dari awal karena udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi ya harus kontrak-kontrak rumah. Bahkan kita sempat tinggal di salah satu salah satu musisi terkenal di Indonesia lah, sempat tinggal di rumahnya. Gitu. Jadi ngontrak 12 kali pindah rumah. Ada yang ya dalam satu rumah cuma 3 bulan, 6 bulan, sampai akhirnya kita ngumpulin uang, barulah kebeli rumah sekarang. Gitu. Itulah fakta-fakta. Rumah gua sempit, isinya 15 orang sampai sekarang masih berdiri. Keren. Mungkin ada lagi. Bang Bayu, terima kasih. Gue mau nanya dong, tadi kan Bang Abizar ngomong tuh katanya pernah sempet tinggal di rumah penyanyi. Iya. Itu katanya sebulan lebih ya? Iya. Nah kalau boleh tahu nih penyanyinya siapa nih Kak? Sangat berterima kasih banget sama Teh Ocha. Terima kasih Teh Ocha. Pasir di padang. Ya, itu masakan ya? Siapa Sally? Beda, tapi bukan Bener itu. Benar ya udah benar. Bener itu. Iya, jadi sempat tinggal di rumahnya Teh Ocha karena kan Teh Ocha juga dekat sama Umi. Ya udah sampai setelah akhirnya rumah kebakaran, Teh Ocha mungkin bilang ke Umi atau gimana, gua nggak tahu di balik cerita itu. Cuman yang pasti gue tinggal di rumah Teh Ocha kurang lebih 1 bulanan lah. Jadi terima kasih banget Teh Ocha. Teh Ocha, terima kasih Teh Ocha. Berarti seorang Abizar itu pernah ada di titik di mana dia paling bawah dan sekarang, wes keren banget, sekarang udah sukses. Amin. Cool juga. Bentar, Mas Abizar. Tapi kalau masih bingung tempat tinggal bisa nebeng di apartemen gue. Udah lama. Ya udah rumahnya di mana aku mau nebeng. Ya udah boleh. Tapi gua ngeliat sosok-sosok Mas Diki Divi dan Mas Dodit Mulyanto tadi. Betul. Banyak yang bilang ya, Pak. Banyak yang lagi. Tapi ya ini tadi di sebelum syuting gua sempat bilang sama salah satu kru di sini, gua bilang kalau orang-orang komik, stand up dan komedian di Indonesia lainnya itu mereka selalu punya karakter yang kuat masing-masing. Jadi sangat keren banget karena menurut gue ini bakal bisa nyelamatin industri sih menurut gue. Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Top lah. Siap. Tapi KB ini kan terkenal sebagai orang yang fashionable banget nih. Bisa dilihat dari penampilannya kan. Celana, kemeja, sepatu, ceko, topi, Persebaya. Bukan Persebaya. Bukan. Hijaunya beda tapi kan. Bukan bonek. Oh bukan.
Cuman Bener, faktanya fashionable. justru Kak Abi ini jarang banget beli barang-barang yang mahal. Justru lebih suka thrifting. Bener nggak? Bener. Apa ya? Kualitasnya sama sih menurut gua. Harganya murah, kenapa enggak sih? Pasti di Senen. Enggak, jadi gua ada satu Instagram yang bener-bener langganan gua lah. Nah, ini Nanti gua spill, Nanti boleh di tag. banget thrifting kan. Pas datang KW. Aman, nanti gua kirim-kirim lah ke kalian. Ya ini celana berapa? 200.000. Meja 400. Udah sih. Ya, gitulah. Tapi itu peniti segede itu. Iya memang. Ini iya gue beli di tempat thrift. Ini juga besar kali, Bang. Besar kali. Jadi emang tujuannya buat apa, Bang? Jadi tujuannya kalau nyokap kan hijab. Kalau misalnya lepas peniti kan bisa pakai yang Gede gini dia. Iya. Oke teman-teman, kita bakal balik lagi, tapi jangan lupa nonton terus Comic X Revolution podcastnya, komen, like, dan subscribe. Kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana. Udah siap di roasting? Agak deg-degan cuman ya udahlah ya. Ini pertama kali gue di roasting nih. Oh ya? Padahal kan yang pakai celana panjang itu belum tentu kaya. Bisa aja orang miskin jadi kiper. Bisa. Kecuali tadi Abizar abis ngerokok langsung nyemen. Nah tuh, baru tuh ada gunanya. Viral tuh, bagus. Dia pernah buat judul lagu, judulnya itu Jangan Marah. Tapi setelah aku nonton live-nya, marah-marah dia.